Wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'du. Para teman-teman sekalian, calon peserta HKBKO Halaqah Qiraati Baca Kitab Online ya. Banyak yang bertanya bagaimana cara bergabung atau menjadi peserta HKBKO. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan akun di website HKBKO jika belum memiliki akun. Adapun jika sudah punya akun maka bisa langsung daftar KPM-nya, memilih sesuai dengan jadwalnya masing-masing yang tersedia. Jika belum memiliki akun, bisa daftar ini atau bertanya ke admin HKBKO cara pendaftarannya, maka akan dikirim pesan format pendaftaran sebagai berikut. Maka klik belum daftar akun ini ya, seperti ini. Atau tadi di web utamanya nih, kita tekan tombol daftar ini, maka akan diarahkan untuk mengisi kolom pendaftaran. Ada 3 tahapan, yaitu wawancara HKBKO, kemudian data pelajar, data halaqah. Harus benar-benar berusaha mentaati peraturan HKBKO. Kemudian kita isi data pelajar. Jika kita laki-laki maka pilih ikhwan, dan jika perempuan maka pilih akhwat ya. Panggilan ya akhi atau ukhti, maka akhi untuk laki-laki. Nama lengkap. Untuk memilih tahun lahir seperti ini, pertama klik tekan tahun. Setelah memilih tahun, kemudian pilih bulannya, kita geser. Nah, ini masih proses ya. Kalau gini nggak perlu khawatir, ini masih proses ya, karena loading ya, mungkin karena sinyal nggak bisa ditinggalkan terlebih dahulu. Pendidikan sudah terisi semuanya, kita klik. Nah, ini sudah muncul tadi loading ya. Pilih daerah domisili. Kemudian jika sudah terisi semuanya, maka tekan selanjutnya. Ya, 3 ya. Ada kelas teori, kelas praktek, dan kelas ta'alam. Jadi kelas teori ini bagi peserta, calon peserta yang harus mulai dari 0, belum pernah belajar sama sekali berkaitan dengan teori baca kitab gundul ya. Nanti akan belajar nahwu shorof dan tasrif ya di kelas teori seperti ini. Bisa pilih halaqahnya sesuai dengan jadwal yang tersedia dan kemampuannya masing-masing. Kemudian adapun kelas praktek ya, di kelas teori ini ada 2 halaqah ya, nahwu dan shorof atau tasrif. Kemudian di kelas praktek nanti ada halaqah intensif dan reguler. Nah, intensif ini pesertanya terbatas antara 5 sampai 10 saja, dan setiap bulan harus membayar SPP rutin sesuai dengan nominal yang diminta, dan daftar halaqahnya masing-masing itu perbedaan harganya nanti dilihat dari jumlah jadwal per pekannya yang berbeda-beda. Kan ada yang 1 pekan 1 kali masuk, 2 kali, maka biaya SPP-nya itu juga berbeda. Adapun yang reguler ini pesertanya tanpa batas, jadi pembayaran cukup di awal saja. Pembayaran yang tercantum di halaqah ya di website itu hanya untuk pembayaran pertama saja. Adapun berikutnya nanti bisa infak seikhlasnya, semampunya ya, atau seikhlasnya sebagai operasional HKBKO ya, berkaitan dengan nanti pengajarnya ya, dan websitenya ya, biaya lainnya yang berkaitan dengan program HKBKO. Kemudian lanjut ke hari yang ingin, misalkan ya adapun ta'alam, ta'alam di sini nanti insyaallah akan ada beberapa halaqah ya, ada halaqah qatrun, ada ini yang tersedia sekarang. Insyaallah kedepannya akan ada halaqah-halaqah lain dari mungkin kitab akidah, fikih, yang isinya adalah di program ta'alam ini, kelas ta'alam ini adalah mengkaji isi kitab. Jadi harus dibedakan antara kelas praktek dan kelas ta'alam. Jadi kelas praktek ini adalah membaca kitab, namun hanya fokus pada berkaitan dengan bahasa Arab, yaitu i'rab, kemudian
susunan kalimatnya seperti apa dan terjemahannya. Jadi fokus ya tidak membahas isi kitabnya, tapi membahas i'rabnya dan menerjemahkan. Adapun di kelas ta'alam itu mengkaji isi kitab. Ya, bagaimana isi kitab ini seperti apa. Nah, itu di kelas ta'alam ya. Dalam kitab ini membahas apa ya sambil dibaca. Jadi membaca tidak hanya mengetahui i'rabnya ya, tapi lebih memahami isi kitab tersebut. Atau misalkan intensif hari KPM yang akan dipilih ya, ini bebas, ini hanya formalitas di sini ya. Nanti lebih seriusnya lagi kembali ke itu tergantung halakoh yang tersedia. Nah, waktu KPM yang dipilih misalkan ini ada pagi, siang, sore, malam, misalkan pagi aja. Kemudian mulai KPM misalkan jam 8 sampai antara jam 8 sampai jam 9.30 misal. Kemudian masukkan nomor. Nah, nomor WhatsApp ini langsung ketik mulai dari 8. Jadi tidak perlu mengetik angka nolnya. Ya, karena sering kita dapatin ya calon peserta yang ketika mengisi formulir ini diketik angka 0 dahulu. Ya, di kolom ini tidak perlu diketik angka 0 karena sudah otomatis ya angka 0 itu menggantikan dari kode negara yang sudah ada di sistemnya. Misalkan pakai nomor apa? Kalau pakai nomor Indo ya berarti pilih bendera Indonesia ini. Ini sudah defaultnya adalah Indonesia ya. Kemudian kalau misalkan pakai nomor yang lain, negara lain bisa juga cari kode negaranya di sini. Misalkan Saudi Arabia. Nah, tinggal pilih aja. Nah, nanti otomatis ini kodenya otomatis akan keluar sesuai dengan kode negara masing-masing. Nah, karena kita negara Indonesia ya, maka kita pilih Indonesia ya sesuai dengan settingan defaultnya. Mulai dari angka 8 itu sudah ada kode negaranya akan muncul otomatis ya, menggantikan angka nolnya 08. Jika sudah selesai ya, ini sudah terisi semua ya, wawancara, data pelajar, data halakoh, dicek kembali. Jika sudah selesai maka kirim data ya, kirim data. Kita tunggu prosesnya. Seperti ini biasanya loading. Maka pastikan internetnya itu dalam kondisi baik. Kirim. Di sini ada keterangan data Anda berhasil kirim. Jika berhasil kirim maka akan diarahkan ke halaman daftar akun ya. Tadi daftar untuk mengisi formulir. Nah, sekarang jika formulir itu berhasil, sekarang kita akan diarahkan ke daftar akun kelas kursusnya. Ya, di sini tampilannya seperti ini ya. Nanti diminta untuk mengisi kolom yang ada itu lebih simpel di sini. Ya, kemudian mengisi nama depan, kemudian nama pengguna, username-nya. Yang ini nanti berfungsi untuk masuk ke dalam akun ya, semacam pengganti dari email lah. Kalau biasanya kan kita masuk sebuah akun itu menggunakan email dan passwordnya. Kalau ini menggunakan username ya. Bisa pakai email yang kita buat juga. Nah, gini. Jadi bisa pakai emailnya. Namun kalimat @gmail-nya itu dihapus. Bisa ini nanti diingat-ingat digunakan untuk username-nya. Kemudian pilih email yang tadi kita isi di formulir di awal. Kemudian ketikkan passwordnya ya, passwordnya kita buat password ini ya, password yang nanti akan kita gunakan untuk masuk ke dalam akun kursus di HKPKO. Ini ya konfirmasi password sampai keluar checklist ini ya. Kalau keluar checklist ini berarti tandanya konfirmasi passwordnya berhasil. Baik, sampai sini kita udah berhasil ya memiliki akun ya. Di akun ini kita bisa melihat kursus terdaftar yang nanti kalau kita udah daftar kursusnya, ini hanya akun ya, yang nanti untuk mengakses KPM ya. Untuk melihat menu lainnya bisa dilihat ini di bawah kanan ya, ada tombol menu pengaturan ya, profil saya, kursus terdaftar, wishlist ya, yang tersimpan ya. Kemudian untuk saran untuk tampilan lebih lebar itu bisa diatur ke menu desktop ya, situs desktop ya. Di titik 3 kanan atas, kemudian pilih situs desktop ini ya.
Nah, seperti ini. Jadi tampilannya akan lebih terlihat lebih luas. Jika sudah memiliki akun, lalu lanjut ke daftar halakoh.